Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah, NIM 22410102009 dari kelas pemrograman antarmuka aplikasi A. Di sini saya akan menjelaskan tugas PAAA, yaitu client side web atau desktop untuk mengakses API menggunakan token JWT. Sebelumnya saya akan menjelaskan definisi JWT. Apa itu JWT? JWT itu adalah JSON Web Token, adalah sebuah open standard yang mendefinisikan cara ringkas dan mandiri untuk mentransmisikan informasi antar pihak secara aman sebagai sebuah JSON object. JWT merupakan sebuah token berbentuk string random yang berfungsi untuk mengerjakan metode autentikasi dan pertukaran data. Bagian JWT ini dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama yaitu header. Header ini merupakan bagian pertama dalam random text. Header ini berisi informasi tentang algoritma dan jenis token yang digunakan. Untuk yang kedua yaitu payload, merupakan bagian kedua dari random text. Payload ini biasanya berisi informasi atau data yang ingin dikirim melalui token. Yang ketiga yaitu signature, merupakan bagian ketiga. Nah, signature ini adalah hasil gabungan dari header, payload, dan sebuah secret key yang berupa string random yang cukup panjang. Nah, untuk fungsi JSON Web Token ini, jika kita ingin berbagi session dalam satu server atau satu aplikasi, itu tidak akan memungkinkan, seperti pada gambar di bawah ini. Jika kita mengautentifikasi awal user, lalu kita login ke server A. Nah, di saat kita menge-set session-nya itu, loginnya itu adalah true, maka role yang didapatkan itu adalah admin. Nah, untuk verifikasinya, user akan mengetahui atau melewati halaman dashboard, lalu si server A ini akan menyatakan atau memberi pesan selamat datang admin. Nah, di sini cek session atau login itu sama dengan true, role-nya itu apakah sama dengan admin. Nah, jadi kalau misalnya dalam satu server atau satu aplikasi, ini tidak akan menjadi masalah. Tapi bagaimana jika berbeda server atau aplikasi? Nah, jika berbeda server atau aplikasinya berbeda, maka menggunakan session biasa tidak memungkinkan untuk dilakukan. Nah, seperti gambar di bawah ini. Kita mengautentifikasi awal dari user, kita login ke server A. Nah, kita mengakses sessionnya itu login itu sama dengan true, role-nya admin. Nah, ketika kita verifikasi di server lain, apakah bisa? Tentu tidak mungkin, karena ketika si user ini melihat atau halaman dashboard, si server ini kan menunjukkan Anda belum login, karena tidak ada session di server B, hanya ada pada server A. Jadi, peran JWT ini digunakan karena valid tidaknya JWT bisa diverifikasi secara mandiri menggunakan signature. Ini memungkinkan untuk aplikasi lain menggunakan token tersebut, asalkan memiliki secret key yang sama. Jadi, singkatnya, token hasil dari aplikasi server A itu juga bisa digunakan oleh aplikasi server B. Nah, untuk implementasi client side untuk mengakses API dengan menggunakan token JWT sendiri sebagai berikut. Ini terdapat link contoh implementasi JWT. Kita menggunakan link ini untuk mengakses API-nya menggunakan token JWT. Nah, kita coba buka di sini. Nah, di sini sudah merupakan dokumentasi dari API JWT-nya. Nah, nanti ini kita untuk instalasinya terlebih dahulu itu kita menginstal PIP, install flash JWT extended di CMD. Lalu kita juga menginstal ini. Nah, ini kita coba jalankan di program. Kita copy. Nah, kan ini sudah saya copy ya sebelumnya. Jadi di sini saya membuat sebuah file .py atau berbasis Python yaitu jwt app.py. Nah, di sini kita mengimport library yaitu from multiprocessing dummy import current process, from flash import flash make response, from flash import JSONify, from flash import request. Di sini kita juga mengimport library flash JWT extended-nya, import create access token, get JWT identity,
JWT required, dan JWT manager. Nah, di sini kita membuat sebuah URL menuju URL static, di mana yang disimpan di variabel up. Jadi, ini kita membuat suatu URL. Nah, di sini kita membuat akun. Akunnya itu berisi username dengan tes, passwordnya itu juga tes. Lalu di sini di bagian up config JWT script key ini kita mengatur script key-nya. Lalu untuk yang ini JWT token location ini digunakan sebagai tempat program yang akan mengakses JWT. Lalu di sini kita memanggil library JWT manager-nya yang akan disimpan di variabel JWT dengan parameter up-nya ini. Setelah itu kita membuat route menuju login dengan metode post. Di sini kita membuat suatu fungsi login, yaitu username request JSON get username known. Jadi kita akan mengambil data dari username dan password. Lalu setelah itu kita melakukan pengecekan password, di mana username-nya itu akun atau password-nya itu tidak sama dengan password, maka akan mereturn data dari JSONify-nya berupa message with username or password. Nah, di sini kita juga mengenerate access token, lalu membuat respon dengan isi token. Selanjutnya mengirimkan cookie ke klien dengan isi token, lalu kita mereturn responnya. Untuk JWT protected route-nya, kita memanggil library JWT required, lalu kita membuat sebuah fungsi protected, lalu kita mengakses identity dari current user dengan get JWT dengan library get JWT identity di sini ya. Lalu kita return JSONify-nya dengan skala 200. Lalu kita buat fungsi main programnya atau main page, kita return 200. Lalu ini untuk perannya itu portnya 5000. Kita coba jalankan di sini. Python sebentar. Python JWT API. Di sini sudah running ya. Untuk portnya itu 5000. Jadi kita coba buka di Google Chrome, localhost portnya 5000. Sebelumnya itu saya sudah juga membuat ini ya, di folder static ini saya juga sudah membuat file HTML, yaitu index.html dan index.js. Nah, di index HTML-nya itu sendiri berisi form login berupa inputan. Kita membuat sebuah card login. Di sini kita juga membuat form. Labelnya itu username dan password. Lalu kita membuat button type submit. Selanjutnya kita juga membuat PID from message. Lalu di sini kita juga membuat button ID protected-nya. Ini script JS untuk yang index.js. Lalu yang script in JS ini script untuk template bootstrap dari bundle popper-nya. Saya juga sudah membuat file index.js yang isinya itu berupa const form, dokumen form, my form. Nah, di sini juga saya membuat sebuah variabel yang gunanya itu untuk menangkap elemen dari isi HTML-nya. Jadi di sini dari dokumen itu kita mengget elemen ID dengan parameter from message, protected, dan message. Lalu dari from @vanlisteiner ini kita klik submit. Jika kita klik submit itu
akan menjalankan prevent default. Jadi ini kebiasaan dari suatu HTML jika kalau kita submit itu akan menghilangkan refresh-nya. Lalu kita membuat sebuah objek baru yaitu form data. Kita simpan di const form data dengan form data ini mengeget username dan password yang disimpan di const username dan const password. Untuk yang console logs JSON stringify ini opsional. Lalu kita membuat sebuah fetch dengan portnya itu 5000, port login, metodenya itu post, untuk credentialnya itu include, lalu header-nya itu kita beri content tab-nya application JSON. Jadi yang akan kita panggil atau ubah itu data JSON. Untuk body-nya itu ada username dan password. Lalu ini akan menampilkan respons dari data JSON-nya tadi. Jadi kita akan mereturn respons JSON. Lalu dari respon tersebut akan disimpan di message element.innerHTML ini dengan mengakses tokennya. Kita bisa coba dulu di sini. Kalau misalnya kita menginputkan username-nya itu tes sesuai yang tadi di JWT-APY, password-nya juga tes. Nah, kalau kita submit itu your access token. Jadi tokennya itu sudah terbaca. Tapi kalau misalnya kita menginputkan nama lain dan password lain di sini, kita submit, maka untuk akses tokennya itu undefined atau tidak ditemukan. Selanjutnya, lalu di sini ada sebuah fungsi juga untuk mengakses halaman atau button dari protected-nya. Jadi di sini kalau misalnya kita mau klik protected, itu akan menjalankan prevent default sama seperti tadi, lalu fetch-nya itu localhost 5000 dengan protected. Lalu untuk metodenya itu get, credential-nya itu include, kemudian kita akan return JSON dari protected-nya. Kemudian respon dari JSON tersebut itu akan di let res dengan respon logit in s. Lalu elemen protected message-nya itu .innerHTML ini akan menampilkan username atau password yang sudah berhasil atau yang sudah benar. Kita coba di sini. Ini kita refresh dulu. Tadi itu kan username-nya itu tes, password-nya itu juga tes. Kalau kita submit, nah di sini sudah muncul untuk akses tokennya. Dan kalau kita klik protected itu akan muncul username tes dan password-nya tes. Nah ini sudah benar. Maksudnya akses tokennya itu sudah benar. Tapi jika kita menginputkan username dan password-nya itu salah, misalnya kita submit. Nah, untuk akses tokennya itu undefined, lalu untuk protected-nya itu nggak jalan. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai tugas set berupa website form login dari API untuk mengakses API menggunakan token JWT. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.